terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami di sepanjang pagi, siang, hingga larut malam ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan dari firman-Mu. Berkatilah dan jamalah hati kami, agar kami dengan rendah hati menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tema kita pada malam hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Elang betina adalah ibu yang teladan mengurus anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, ia menyiapkan sarang di bukit tinggi. Di bawahnya jurang, rangkanya dari ranting keras, dan duri tajam dilapisi rumput-rumput halus, dan cabutannya bulu dari dada ibu agar sarang jadi nyaman. Setelah dirami, telur menetas dan jadilah anak elang. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruan. Anak elang pun tumbuh jadi besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayap, menutup sarang untuk memberikan perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Ransum makanan tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu berubah tajam. Ibu, kenapa begini? Tanya si anak elang itu. Di waktu yang lain, anak elang kaget lagi. Saat sayap sang ibu dikibaskan, rumput halus dan bulu berhamburan keluar sarang. Tinggal duri tajam menusuk badan. Si anak elang pun bertanya lagi pada ibunya. Ibu, tega nian. Anak elang juga kaget waktu mereka diusir dari sarang. Didorong keluar, jatuh melayang. Si anak elang pun bertanya kembali. Ibu, kenapa kau mau membunuh anakmu? Ketika hampir sampai dasar jurang, sang ibu menyambar cepat dan menyelamatkan. Demikianlah berkali-kali mereka dijatuhkan. Sampai suatu saat, anak elang mulai mengepakkan sayap dan bisa terbang. Orang tua elang dengan riang mengajak si anak terbang di atas awan. Belajar mencari binatang buruan. Barulah si anak elang sadar. Orang tuanya mengajarkan kerasnya kehidupan. Orang tua harus kita sebagai orang tua harus seperti elang. Mengurus anak dengan cinta. Tetapi ada saatnya harus tega. Agar anaknya bisa menjadi orang. Kita kadang dicobai. Kadang kita tak bisa terima
lalu menjauh dari Tuhan. Padahal saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita belajar untuk terbang. Jadi saat kita tak mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana indah dan memberikan terbaik pada kita. Pikirkanlah apa yang patut dipikirkan menurut ukuran iman yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan tempatkanlah Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Perbuatlah segala sesuatunya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, hendaklah kita berpikir apa yang baik, yang berkenan, dan apa yang sempurna kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sebab kita adalah milik-Nya. Sehingga sudah selayaknya apapun yang kita pikirkan, tempatkanlah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Amin. Saya serahkan ke Pak Pramadi kembali. Baik, makasih Pak Ailim. Ya, menarik ya Bapak Ibu ya firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3. Tuhan mau kita berseru kepadanya. Ya, berseru kepadanya, maka Dia akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yang tidak kita ketahui. Ya, mungkin sering kita seperti Yeremia juga ya, dalam kesesakan seorang nabi yang dalam kesesakan ya, ternyata Tuhan mengajak dia untuk berseru kepada Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu mau sharing ya, ketika mungkin ada banyak hal yang tidak bisa kita jawab dengan pikiran dan logika kita. Ya. Apakah kita berseru kepada Tuhan seperti Yeremia? Mungkin ada yang mau sharing? Dan bagaimana jawaban Tuhan? Mungkin ada, Bapak Ibu? Saya mau sharing tadi. Iya, silakan Bu Fei. Pengalaman saya, kalau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan biasanya jawab melalui apapun. Melalui buku yang saya baca, atau melalui ayat firman Tuhan, atau melalui kata-kata bijak, atau melalui orang-orang di sekitar kita. Yang penting kita bertanya dan kita buka hati, Tuhan bisa menjawab melalui apapun. Ya. Dan Ibu mengalami? Waktu Tuhan diangkat Tuhan, selama 2 bulan saya bergumul. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan angkat hamba-Mu yang masih banyak pelayanan apa gitu. Terus Tuhan jawab di Amsal 25 ayat 2. Merahasiakan sesuatu adalah kemuliaan Tuhan. Jadi dari situ saya bilang, ya udahlah, itu mungkin nanti kalau ketemu bisa tahu jawabannya, tapi pasti kalau udah ketemu pasti nggak akan tanya kan. Tapi jawaban Tuhan mantep banget. Itu salah satunya, Pak Di. Dan masih banyak juga yang lain-lain. Iya, dan jawaban itu membuat kita paham ya sebenarnya. Puas juga. Ya, Tuhan punya rencananya sendiri. Ya. Itu yang sering kali tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Ya, dan sisi kemanusiaan kita kadang nggak bisa menerima. Ya, tentang kehendak Tuhan. Ya, tapi menarik saudara, ya bahwa memang tidak semua hal dalam hidup ini berjalan seperti yang kita mau.
Ya, bahkan ada banyak hal yang sekali berbeda dengan apa yang kita mau. Iya, betul. Maunya A tapi jadinya B, maunya B dan jadinya C dan sebagainya. Iya, betul. Dan di dalam hal-hal itu kadang ya kita secara manusia ya protes mungkin ya, protes atau Betul. merasa kok Tuhan begini, ya, kok begini dan sebagainya. Menarik ya kalau kita kaitkan dengan firman hari ini. Ya Tuhan mau kita berseru, datang kepadanya, begitu. Dan mungkin memang jawaban Tuhan nggak segera, nggak instan. Jawaban Tuhan itu perlu dicari, digumuli. Ya, dan betul seperti kata Bu Fei, banyak jawaban yang bisa Tuhan berikan asalkan kita mau peka. Ya, peka apa yang Tuhan jawab melalui hal-hal yang kita temui dalam hidup kita. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu mau sharing, silahkan tentang hal ini. Saya Pak. Ya, karena Tadi pagi tuh saya tuh belanja. Ternyata pas mau ke ATM tuh belanjaan saya jatuh, tapi saya nggak tahu. Cuman si tukang parkir bilang, Bu, ada belanjaan yang jatuh. Tuh, saya lihat kresek-kreseknya banyak gitu. Saya nggak ngeh gitu. Terus tadi mau masak, saya baru ngeh. Loh, saya bilang saya beli lada sekilo, jahe sekilo, beli muncang sekilo, terus beli pala, itu bumbu masak, kemana gitu ya gitu. Jadi baru ngeh kan. Jadi tadi waktu belanja ke Superindo teh jadi nggak tenang gitu, karena belanjaan saya begitu banyak nggak ada. Jadi saya langsung ke BCA lagi. Itu Pak Nanang kemana? Oh, katanya rumahnya deket kuburan. Aduh, sebelah deket kuburan mana maghrib tadi tuh ya. Tapi nggak tahu saya tuh jadi panas hati gitu. Terus inget yang dulu-dulu gitu kan. Terus pas kebetulan ada saudara juga datang, saya bilang hati saya tuh masih jahat gitu ya. Itu yang membuat saya sedih tuh kok masih jahat sayanya. Karena saya tuh gara-gara saudara kesini jadi saya sial gitu. Masih jahat saya walaupun tiap hari doa malam. Aduh ya Tuhan gitu, saya juga minta ampun sama Tuhan sekarang. Karena begitu saya dari Pananang ke makam itu yang di belakang gereja, Pananang saya bilang itu benar belanjaan saya. Oh katanya ada di si Pak Orai, katanya lagi jaga parkir di Bank Mandiri. Saya lari lagi ke sana. Pak Orai, saya bilang itu yang jatuh belanjaan saya. Tuhan teh sebenarnya baik gitu ya, udah dari siang gitu. Saya baru ingetnya barusan gitu. Ada belanjaannya. Jadi untuk hal-hal seperti itu teh sebenarnya Tuhan tuh masih memperhatikan. Sebenarnya kalau hilang juga ya itu kesalahan saya kan, berarti saya nyimpen belanjaan sayanya nggak bener kan. Kalau dia ambil juga nggak salah. Dia juga harus cari kemana kan gitu. Cuman kebetulan ada yang lihat gitu. Tapi sepanjang jalan dari Superindo ke BCA, terus ke makam, ke Bank Mandiri, teh hati saya tuh sangat-sangat jahat gitu. Negatif thinking gitu. Itu yang membuat saya tuh malu gitu sama Tuhan. Padahal Tuhan tuh mau mengingatkan bahwa dia itu tetap mau memelihara saya gitu. Jadi saya malunya di situ gitu. Padahal untuk hal-hal yang kecil juga benar-benar Tuhan memperhatikan. Saya juga belanja lagi juga bisa. Tapi Tuhan tuh benar-benar baik gitu. Hanya sayanya yang jahat terus itu, Pak. Jadi saya ingat tadi burung elang dijatuhin tapi disanggap ya. Ya Pak Idem apa sih? Jadi ya dilepaskan tapi ditopang lagi gitu ya. Gitu. Saya juga seperti itu, cuman saya jadi ditegur gitu sama Tuhan. Lu teh jangan jahat gitu jadi hati gitu aja. Ya, terima kasih. Iya. Ya betul, kadang Tuhan bisa menyadarkan kita ya atas hal-hal yang terjadi dalam setiap hari. Ya, bahkan dalam kemarahan atau emosi kita pun ya sebenarnya itu dipakai juga ya untuk membuat kita sadar. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mau sharing?
Ada lagi, Bapak Ibu? Dadang? Biasanya Pak, kalau didikan Tuhan tuh waktu kita menjalani rasanya sakit, rasanya berat. Tetapi setelah beres, setelah kita mendapat hasil, barulah kita tahu bahwa Tuhan tuh sayang pada kita. Tuhan tuh ngedidik. Tuhan itu ingin menaikkan kelas iman kita gitu. Iya. Jadi, ya itulah Tuhan kita tuh begitu baik. Ya. Baik, Bang. Iya, betul. Endingnya yang baik itu. Tapi prosesnya itu sayanya dulu hati saya teh sangat-sangat jahat gitu. Nggak ada baik-baiknya saya itu. Malunya di situ. Iya, betul. Seperti Pak Dadang bilang bahwa memang proses pembentukan itu pasti tidak nyaman, ya. Seperti emas itu kan dibakar. Dia harus dibakar berapa derajat gitu ya untuk jadi sebuah logam yang murni begitu, udah mulia dan bernilai tinggi begitu. Ya mungkin hampir sama ya, bahwa ketika kita ditempa pasti nggak enak, nggak nyaman. Ya, tapi justru itu cara Tuhan ya untuk membentuk kita jadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh. Ya. Ya makanya orang-orang besar seperti Yeremia itu ya nggak luput dari didikan Tuhan, ya kan? Justru mereka ini yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ditempa. Ya. Kalau enggak, bagaimana mereka bisa memimpin bangsa Israel begitu? Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup? Ya, kalau cukup kita bisa masuk doa syafaat ya. Ada beberapa pokok. Sama seperti beberapa hari lalu, ada 5 pokok. Yang pertama, kita mau doakan, tentu ini jadi topik doa yang terus-menerus ya, supaya bangsa kita ini terhindar dari gelombang baru. Saya nggak tahu apa jangan-jangan memang sudah gelombang baru karena terus bertambah. Ya, sampai 80.000 lebih. Ya. 26. Ya, tentu ini jadi keprihatinan kita ya. Nomor 1, kita doakan supaya bangsa ini benar-benar mampu mengatasi ya, dan semua pemerintah, masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya ya, sehingga tidak terus semakin buruk. Yang pertama minta tolong Pak Suryadi. Iya, Pak. Yang pertama. Oke. Yang kedua, kita doakan kesatuan hati jemaat tetap rindu dan setia mencari Tuhan walau tidak ada aktivitas di gereja. Ya, kita doakan mereka terus bisa beribadah secara online dengan baik, mengikutinya. Ya. Minta tolong Bu Veve. Yang kedua. Iya. Oke. Yang ketiga, kita doakan juga rencana gereja kita mempersiapkan ibadah offline secara bertahap dengan protokol yang ketat. Masih ada banyak yang harus disiapkan. Doakan juga dukungan kedisiplinan jemaat dan simpatisan. Pak Ailim ya, yang ketiga. Yang keempat, kita doakan pemeliharaan kehidupan jemaat dan simpatisan selama kondisi pandemi, supaya tetap sehat, sukacita untuk selalu bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ya, doakan pekerjaan-pekerjaan mereka, aktivitas mereka, dan sebagainya. Ya, minta tolong Ibu Hidia, bisa Ibu Hidia? Ya Pak, bisa Pak. Oke.
Yang kelima, saya doakan sekaligus menutup. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita bersateduh sejenak, kita mau merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah dapat malam hari ini. Kita mau sungguh berseru kepadanya dan memohon hikmat Tuhan untuk menghadapi setiap hal-hal yang tidak bisa kita cerna secara logika ataupun akal kita. Tapi hikmat Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa melewati setiap pergumulan dan persoalan yang ada. Mari kita berdoa. Silakan Pak Suryadi. Bapa kami di dalam surga yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih dan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk berkumpul, berdoa, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami ya Tuhan, dari hari ke hari. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang Engkau sampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap berseru kepadamu dalam segala hal ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjawab seruan daripada anak-anak-Mu, khususnya ya Tuhan, di mana anak-anak-Mu memerlukan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan dalam mengatasi berbagai masalah, dan khususnya pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, yaitu negara Indonesia ya Tuhan, di mana Engkau tahu pada saat ini begitu menyeramkan dan menakutkan akan penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ataupun orang yang kena penyakit ini ya Tuhan, di mana mereka berseru kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah dan menolong anak-anak-Mu maupun orang-orang yang sakit ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun secara mandiri mereka dirawat di rumah. Tuhan, banyak usaha yang telah dilakukan oleh para pemimpin negara kami dari pusat maupun daerah ya Tuhan. Engkau telah memberikan pengarahan melalui para pemimpin ini ya Tuhan, supaya penyakit ini tidak menyebar meluas kemana-mana ya Tuhan, dan menjangkiti umat manusia. Untuk itulah kami mohon ya Tuhan kepada Engkau, kiranya Engkau berikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia ya Tuhan, supaya mereka patuh dan taat di dalam pelaksanaan untuk pengendalian penyakit menular ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pengarahan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat mematuhi dan menjalani, dan supaya mereka tidak terjangkiti oleh penyakit yang mematikan ini. Bapa di surga, segala program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kiranya dapat disadari oleh para masyarakat Indonesia ya Tuhan, supaya mereka dapat terhindar dari penyakit ini. Bapa di surga, kami juga mohon kiranya berikan kepada para medis ya Tuhan, dokter, perawat, dan juga obat-obatan yang disiapkan untuk mengobati para pasien ini. Kiranya Tuhan tolong para dokter dan
para medis yang lain ya Tuhan. Kiranya berikan kepadanya kekuatan, mereka yang begitu baik di dalam usaha untuk mengobati para pasien ini. Hindari mereka untuk tetap teguh dan tabah, dan hindari mereka supaya mereka tidak terjangkiti juga oleh penyakit yang menularkan ini. Bapa di surga, itulah permohonan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Bu Fei? Ibu Fei? Bu Fei putus. Kita tolong Bu Eti. Bu Eti bisa gantiin? Ayo Pak, Nomor yang 2. nomor 2. baik, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami berdoa bagi kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKI Pasko, agar mereka tetap memiliki kerinduan dan juga kesetiaan mencari Tuhan. Meskipun Tuhan aktivitas gerejawi saat ini dihentikan untuk sementara waktu. Ketika kami tidak bisa saling bertatap muka, bertemu secara langsung, dan juga melakukan banyak kegiatan, biarlah Tuhan kami selalu rindu untuk mencari Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah jemaat dan simpatisan terus percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami Tuhan semakin mampu untuk menjalani, dan juga kami semakin mampu untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh terus bersatu hati untuk mendukung GKI Pasko, meskipun kami tidak bisa hadir dan berada di gereja. Ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat dan simpatisan GKI Pasko ke dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu setia hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak yang baik, hari ini kami mau berdoa rencana GKI Pusat Koja yang akan mengadakan ibadah offline secara bertahap ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tahu ya Tuhan setiap persiapan para majelis, para karyawan, semua yang terlibat di dalam persiapan penanganan COVID-19 ini secara ketat ya Tuhan. Engkau yang boleh mengurapi, memberkati, memberikan hikmat kepada kami semua. Sehingga kami boleh melakukannya sesuai dengan protokol yang pemerintah telah tetapkan di Bandung ini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkaulah Allah yang begitu menyayangi kami semua, jemaat-Mu yang rindu untuk beribadah bersama di rumah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan, kiranya Engkau yang memberikan kedisiplinan di dalam mengikuti ibadah yang rencananya kami akan adakan pada bulan Agustus ya Tuhan. Biarlah jemaat dan simpatisan selalu taat
dan setia, disiplin, dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dijadikan keraguan dan ketakutan bagi kami semua boleh terhindar semuanya, Tuhan. Sehingga COVID-19 ini tidak menyebar dan masuk ke dalam lingkungan gereja kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus gereja kami, sehingga ibadah kami pun boleh berjalan sesuai dan seturut dengan rencana-Mu, ya Tuhan. Inilah seru doa kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memateraikan semuanya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kami boleh berkumpul, berdoa bersama-sama. Kami tahu Tuhan, di dalam kondisi pandemi ini pasti memiliki dampak, baik positif, baik negatif. Bahkan seringkali dampak negatif dirasakan seluruh keluarga yang ada dimanapun berada. Oleh sebab itu Bapa, kami bersatu hati pada malam hari ini. Hanya Tuhan tetap memelihara kehidupan keluarga, jemaat maupun simpatisan Pasir Koja. Sehingga dalam situasi pandemi sekalipun, kami percaya tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh ada. Dan bahkan Engkau telah dan sudah memelihara sampai dengan sekarang. Kami percaya Tuhan, kami hanya menggantungkan itu kepadamu. Karena itu Tuhan terus topang kami, pimpin kami, bimbing kami, tuntun kami. Bapa di surga, berikanlah keluarga, simpatisan maupun jemaat Pasir Koja tetap sehat, tetap sukacita, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan dalam ketidakberdayaan tetap bertumbuh imannya. Karena kuasa Tuhan semakin nyata ketika kami dalam keadaan lemah. Kami percaya itu Tuhan. Bapa di surga, terus berikan kami pengharapan, kasih, sehingga kondisi pandemi ini dapat kami atasi, saling membantu, saling mengisi, bahkan saling bergandengan tangan, sehingga kami percaya Engkau yang akan menolong kami semua. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Nomor 5, Bu Fe. Bu Fevi bisa? Putus lagi. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapak, kami juga teringat untuk jemaat-jemaat Tuhan dan simpatisan yang mungkin sampai hari ini mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonomi, pekerjaannya atau usahanya. Kami tahu bahwa dampak dari pandemi ini sungguh memukul sektor-sektor usaha, pekerjaan, dan bisnis. Dan kami memohon Tuhan, biarlah kiranya tangan kasih pertolongan Tuhan boleh menyertai mereka. Dikala mereka mengalami kesulitan, dikala mereka harus mencari jalan keluar dan solusi-solusi. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Berikan mereka hikmat bijaksana untuk bisa mengatasi dan melewati situasi-situasi yang tidak mudah ini. Bapa, kami sadar bahwa dalam setiap upaya, tentu kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sungguh mau melibatkan Tuhan.
untuk terus berserah dan berpengharapan di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga teringat mungkin mereka yang sakit, mungkin yang mereka yang sedang pengobatan atau menjalani terapi secara medis, untuk Pak Koko dan Pak Suryadi, yang dalam cuci darah, juga Bu Natalia dan Bu Rosyani, yang dalam pengobatan kanker. Tuhan menolong, Tuhan menyertai segala upaya-upaya mereka. Biarlah dengan setiap hal yang mereka lakukan, mereka boleh tetap mampu melewatinya dengan baik dan penuh rasa syukur. Tuhan juga berkati, mungkin ada rumah tangga juga yang mengalami persoalan. Tuhan juga menolong setiap rumah tangga di gereja-Mu. Biarlah para suami istri, para orang tua, para anak-anak boleh sehati untuk terus mau membangun keluarga-keluarga yang mencerminkan cinta kasih Tuhan. Biarlah setiap keluarga di gereja boleh sungguh menghadirkan kemuliaan Tuhan dengan setiap peran dan tanggung jawab yang mereka lakukan dalam keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, semua karya kami hanya dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan doa malam hari ini. Berkati setiap persekutuan doa malam yang kami jalani. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan kami boleh turut berperan di dalam persekutuan doa ini. Sebentar kami mau mengakhirinya, kami mau beristirahat. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, sehingga kami boleh memulihkan kesehatan dan kekuatan kami, untuk kami bisa beraktivitas pada esok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan berada di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya, terima kasih.